Dari Putri dari kelas 5E dengan NIM 2101051111. Di sini saya akan membahas tentang materi pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar adalah tempat terjadinya hubungan sosial antara penjual dan pembeli, yang dimana penjual dan pembeli tersebut melakukan transaksi harga jual sehingga mendapatkan harga yang sesuai dengan permintaan. Kemudian di sini juga ada pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama itu menurut William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kemudian yang kedua menurut Shimamura, pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Kemudian yang ketiga itu menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah pertemuan pembeli yang potensial dan penjual yang menawarkan produk atau jasa. Di sini juga ada macam-macam pasar. Yang pertama itu ada pasar nyata. Pasar nyata adalah di mana pasar penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung, bertemu, melakukan interaksi secara langsung, seperti melakukan tawar-menawar secara langsung. Seperti yang kita ketahui, pasar-pasar yang sering kita temui itu adalah salah satu contoh pasar nyata. Kemudian di sini juga ada pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang tidak menyediakan ruang langsung untuk bertemunya pembeli dan penjual. Itu seperti online shop, Shopee, itu tidak antara penjual dan pembeli itu tidak melakukan interaksi secara langsung. Di sini juga ada konsep pasar, ada 4 konsep pasar. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar dikuasai hanya oleh satu pihak produsen, hanya satu pihak yang menguasai sumber daya tertentu. Kemudian ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni yaitu kondisi di mana konsumen yang menguasai pasar. Kemudian yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan konsep dari pasar monopoli yang dimana pada pasar ini penjual memiliki modal besar dan menguasai sumber daya bersama. Yang terakhir ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana penjual dan pembeli sama-sama mempunyai posisi. Ini juga ada fungsi pasar. Yang pertama ada fungsi pasar distribusi yang bertujuan untuk melancarkan distribusi barang dari produsen ke konsumen, atau penjelasan yang lebih spesifiknya, distribusi merupakan penyalur atau pengirim kepada beberapa orang atau tempat. Kemudian yang kedua itu ada fungsi pembentukan harga, yang dimana kesepakatan dari harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini biasanya terjadi tawar-menawar sehingga mencapai kesepakatan yang dimana antara penjual dan pembeli dapat mendapatkan keuntungan dan konsumen dapat memperoleh harga yang diinginkan. Yang ketiga itu fungsi promosi. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi promosi, yang dimana dimaksudkan di sini adalah promosi, memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Biasanya yang kita ketahui dari strategi promosi ini, penjualan itu akan lebih meningkat apalagi dilakukan melalui promosi media sosial dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar. Ada 5 ciri-ciri pasar. Yang pertama ada calon penjual dan pembeli dalam pasar. Yang dimana dimaksud di sini pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian dalam proses tawar-menawar melakukan transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau hanya pembeli saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai pasar. Yang kedua itu adanya barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Adanya barang atau jasa yang hendak akan diperjualbelikan, karena dalam pasar barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, sebagai pembeli kita harus meyakinkan apakah barang tersebut benar-benar ada
dan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Jangan hanya sebagai bersifat fiktif atau tidak ada bukti. Ini juga ada suatu permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud di sini dalam proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak, agar barang tersebut laku terjual, maka terjadilah proses tawar-menawar supaya terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, di mana penjual juga mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka jual, kemudian pembeli juga mendapatkan harga yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud di sini, penjual dan pembeli harus saling bertemu dan melakukan transaksi di satu tempat, satu waktu yang telah disepakati, yaitu contohnya kan di pasar. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi pasar. Ada dua bentuk klasifikasi pasar. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah jenis pasar yang menggunakan cara bertukar barang atau jasa secara tradisional. Barang-barang yang dijual pun merupakan barang-barang yang bersifat mendasar atau primer yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan kemudian di sini juga ada pasar modern. Pasar modern biasanya hadir pada tempat-tempat besar yang lebih futuristis dan lebih menunjang kenyamanan pembeli. Barang-barang yang dijual pun dalam bentuk mentah tetapi dikemas secara khusus agar tidak rusak, seperti supermarket